warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini di rumah Allah yang suci dan makmur ini, khatib ingin berwasiat kepada jamaah Jumat, khususnya jamaah Jumat yang ada di sini dan juga khususnya khatib sendiri. Marilah kita sekalian berusaha menetapi iman pada Allah Subhanahu wa taala serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari semua yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala
berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Para jamaah rahimakumullah, suasana pada bulan ini umat Islam masih diliputi rasa ingat kepada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahirnya jatuh pada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah salah satu bulan yang istimewa, salah satu bulan yang bersejarah khususnya bagi umat Islam, karena pada bulan tersebut, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun yang populer disebut sebagai tahun gajah, tokoh reformis terkemuka dunia yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di dunia ini. Dan kelahiran beliau merupakan nikmatul beliau alam. Nikmat artinya merupakan nikmat yang agung, nikmat terbesar bagi umat seluruh alam ini. Walaupun Nabi Muhammad dilahirkan di negeri Arab, tepatnya di Mekah, namun risalah beliau, ajaran-ajaran beliau tidak terbatas bagi orang-orang Arab saja, tidak hanya untuk satu negeri tertentu saja, akan tetapi ajaran beliau memviral meliputi seluruh alam raya. Syariat yang beliau bawa untuk mengatur seluruh kehidupan manusia di alam ini. Dengan perantara Rasulullah, bangsa-bangsa di dunia telah merasa dibekali, telah merasa diberkahi yang tidak pernah dialami umat-umat sebelumnya. Diutusnya Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh alam raya ini dibuktikan dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Saba ayat 28. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat keyakinan kita bahwa kelahiran Nabi Muhammad itu sebagai nikmat terbesar bagi seluruh alam ini, marilah kita lihat sejenak sejarah bagaimana situasi dan kondisi bangsa-bangsa, khususnya bangsa Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad atau sebelum datangnya ajaran-ajaran Islam. Kondisi masyarakat saat itu merupakan masyarakat yang mengalami kemerosotan moral. Masyarakatnya tidak bersatu, mereka cenderung berkelompok-kelompok dan antar kelompok ini saling bermusuhan, saling menzalimi, saling mempertahankan prestis kelompok atau suku. Kehidupan masyarakat terbiasa bergoyah-goyah. Tidak terdapat budaya saling tolong-menolong di dalam kebaikan. Masyarakat saat itu merupakan masyarakat yang menyembah berhala, yang notabene berhala itu tidak memiliki kekuatan apapun untuk menolong manusia. Berhala ini tidak memiliki kekuatan apapun untuk menyelesaikan urusan-urusan manusia. Perasaan takut miskin saat itu melanda umat, dikarenakan tidak ada pemahaman untuk apa sesungguhnya hidup kita manusia ini, tidak ada cahaya iman dalam dirinya.
peristiwa setiap anak yang lahir wanita maka mereka bunuh mewarnai kehidupan masyarakat saat itu. Bahkan seorang ayah tega membunuh bayi wanitanya yang merupakan anak kandungnya sendiri karena dianggap akan membebani hidupnya, karena dianggap akan menambah kemiskinan di dalam hidupnya. Kehidupan masyarakat kacau balau, tidak mendapat bimbingan keimanan, dan di dalam literatur Islam zaman tersebut dikenal sebagai zaman jahiliyah, yaitu zaman bodohan, zaman kegelapan yang tidak ada cahaya iman, tidak paham bahwa hidup ini sesungguhnya untuk apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho berlangsung terus menerusnya keadaan masyarakat seperti itu, sehingga Allah turunkan di muka bumi ini seorang pilihan yang bernama Muhammad yang telah Allah pilih menjadi nabi dan roh, menjadi nabi dan rasul yang terakhir. Kehidupan Rasulullah sejak beliau masih kecil, lalu dewasa hingga tua sampai akhir hayatnya, senantiasa Rasulullah menginspirasi dalam perbaikan akhlak. Beliau selalu memberikan pemikiran-pemikiran maju. Beliau menunjukkan sikap dan tingkah laku yang menarik untuk diteladani oleh umat. Berkat perjuangan dakwah beliau, maka zaman jahiliyah yang gelap tersebut dapat direformasi menjadi zaman yang penuh petunjuk dan tuntunan dari Allah. Zaman menjadi perang benderang karena tersinari oleh cahaya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masyarakat semakin tahu bahwa ternyata hidup ini adalah untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam raya dan isinya. Masyarakat saat itu mengalami banyak kemajuan. Di antaranya adalah dari masyarakat yang menyembah berhala menjadi masyarakat yang menyembah Allah, Tuhan semesta alam. Dari bangsa yang suka berpecah belah menjadi bangsa yang bersatu, rukun dan damai. Dari bangsa yang saling menzalimi menjadi bangsa yang penuh dengan kedamaian, keadilan dan saling kasih sayang. Sehingga pada perkembangannya tercapailah stabilitas keamanan dan ketentraman dalam berbagai segi. Perubahan semacam itu merupakan realita yang pantas disyukuri oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Dan lahirnya Nabi Muhammad beserta perjuangan beliau merupakan kenikmatan dan rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan iman dan takwa umat itu harus dijaga dan harus dipertahankan, sebab jika iman dan takwa umat ini lemah dan semakin menipis, maka dikhawatirkan keadaan seperti zaman jahiliyah akan menimpa lagi dan membudaya lagi. Kita perlu waspada dengan munculnya tanda-tanda jahiliyah masa kini, yaitu orang-orang sudah tidak bisa lagi membedakan antara yang hak dengan yang batil. Sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah, keteladanan Rasulullah sudah tidak tahu. Tetapi kalau sudah dianggap umum sesuatu itu, dan kalau dianggap memiliki nilai kekinian, dianggap modern, dianggap up to date dan cocok untuk ditiru, nampaknya akan segera diterapkan dalam kehidupan orang-orang seperti itu.
Banyak wanita lebih suka terbuka auratnya, dikomersialkan dan dipertontonkan di tempat-tempat umum, bahkan dikontestasikan pada poster-poster, pada merek produk, di media sosial dan media publikasi lainnya yang sewaktu-waktu dapat dilihat. Perjudian sistem offline maupun online memudaya, mengejala, dan menjadi tamaran rutin bagi pengguna HP. Perampokan, penodongan, tawuran-tawuran, penggunaan narkoba susah dibendung. Orang-orang kaya dan pejabat dijadikan berhala-berhala hidup yang cenderung disegani, cenderung disembah, ditakuti dan dipuji, seolah-olah dia yang paling mampu memberikan pertolongan. Mudah-mudahan perilaku kehidupan jahiliyah zaman now tersebut tidak menimpa diri kita, tidak menimpa keluarga kita maupun masyarakat sekitar kita. Momentum saat ini di mana umat Islam sedang mengingat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, yaitu seorang yang telah berhasil mengubah peradaban itu, kita ambil hikmahnya, kita laksanakan, kita teladani beliau Rasulullah, sehingga perilaku yang identik dengan perilaku masyarakat jahiliyah yang mungkin ada pada diri kita dapat terreformasi menjadi perilaku yang membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kehidupan yang kita jalani ini akan terlengkapi berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan janji Allah dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sekalian, sehingga kita dapat mengetahui dan dapat memahami bahwa yang benar itu adalah memang benar dan yang batil adalah memang batil, dan semoga kita juga mampu melaksanakan kebenaran itu dan mampu menghindari kebatilan itu, sebagaimana rutinitas doa yang mungkin kita baca yang diajarkan oleh para ulama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wa huwal rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iri sahabati wa tabi'ina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.